Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu bentuk karya akademik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu karya tulis ilmiah atau yang sering disebut KTI. Bagi siswa tingkat akhir maupun mahasiswa, KTI tentu bukanlah istilah yang asing. Bahkan sebagian orang, KTI seringkali dianggap sebagai tugas yang cukup menantang karena memerlukan proses penelitian, pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan yang sistematis. Namun, demikian apabila kita memahami konsep dasar, tujuan, dan struktur penyusunan karya tulis ilmiah sebenarnya dapat disusun dengan lebih baik dan mudah dan terarah. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas secara lengkap mengenai pengertian karya tulis ilmiah, karakteristiknya, struktur penyusunan, serta beberapa tips yang dapat membantu dalam proses penulisan dengan materi-materi ini. Diharapkan kalian dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan sebuah KTI. Mari kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, eksperimen, maupun kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Berbeda dengan tulisan yang bersifat opini atau pengalaman pribadi, karya tulis ilmiah harus didasarkan pada fakta, data yang valid, serta teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kata ilmiah dalam karya tulis ilmiah menunjukkan bahwa seluruh proses penyusunan harus mengikuti kaidah keilmuan, artinya setiap pernyataan, argumen, maupun kesimpulan yang disampaikan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dibuktikan melalui data atau referensi yang terpercaya. Tujuan utama penyusunan karya tulis ilmiah adalah untuk menjawab suatu permasalahan, mengembangkan pengetahuan yang telah ada, menemukan solusi terhadap suatu fenomena, atau menguji suatu teori melalui proses penelitian yang objektif. Oleh karena itu, KTI memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Selain itu, penyusunan karya tulis ilmiah juga memberikan banyak manfaat bagi penulis. Melalui kegiatan penelitian dan penulisan, seseorang akan terlatih untuk berpikir kritis, logis, sistematis, serta mampu menganalisis berbagai informasi secara objektif. Kemampuan-kemampuan tersebut sangat dibutuhkan baik dalam lingkaran akademik maupun dunia kerja. Selanjutnya, mari kita bahas karakteristik utama dari karya tulis ilmiah. Karakteristik pertama adalah objektif. Artinya, isi KTI harus berdasarkan fakta dan data yang diperoleh melalui penelitian, bukan berdasarkan pendapat pribadi atau asumsi tanpa bukti. Karakteristik kedua adalah sistematis. Seluruh bagian dalam KTI harus disusun dengan berurutan dan memiliki hubungan yang jelas antar satu bagian dengan bagian yang lain. Lalu, karakteristik ketiga yaitu adalah logis. Setiap pembahasan harus dapat diterima oleh akal dan didukung oleh alasan yang rasional. Karakteristik keempat adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam KTI harus formal, jelas, lugas, serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah memahami pengertian dan karakteristiknya, kita akan membahas struktur karya tulis ilmiah yang umumnya digunakan dalam lingkungan pendidikan. Bagian pertama dalam KTI yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal yang berfungsi memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan pada bab ini. Penulisan menjelaskan alasan mengapa suatu masalah perlu diteliti serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Di dalam pendahuluan biasanya terdapat beberapa subbagian penting. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pada bagian ini menjelaskan kondisi atau fenomena yang melatar belakangi munculnya masalah penelitian. Latar belakang harus mampu menunjukkan pentingnya penelitian dilakukan. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pernyataan-pernyataan penelitian yang akan dijawab melalui proses penelitian. Lalu yang ketiga adalah tujuan penelitian. Bagian ini menjelaskan hasil yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun. Selain itu, biasanya terdapat manfaat penting penelitian yang menjelaskan kontribusi peneliti bagi penulis.
pembaca maupun pihak lain yang berkepentingan. Kedua adalah tinjauan pustaka atau landasan teori. Bab ini berisikan berbagai teori, konsep hasil penelitian terdahulu, dan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah memberikan dasar teoritis yang kuat sehingga penelitian ini memiliki landasan ilmiah yang jelas. Bagian ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah. Pada bab ini, penulis meyakinkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dapat disajikan berbentuk dengan tabel, grafik, diagram, maupun uraian naratif. Setelah data disajikan, langkah berikutnya adalah melakukan pembahasan. Bagian kelima adalah penutup. Penutup umumnya terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulannya harus menjawab rumusan masalah serta sesuai dengan data yang diperoleh selama penelitian. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak terkait maupun penelitian selanjutnya. Saran biasanya disusun berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan. Demikian pembahasan mengenai karya tulis ilmiah pada video kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan Anda dan membantu dalam memahami proses penyusunan karya ilmiah. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.